Selamat pagi, Jemaat Moving Ministry Church. Wah, senang banget rasanya bisa nyapa Anda semua lagi pagi ini. Yuk, langsung aja kita mulai sesi bedah renungan kita. Kalau Anda lagi duduk santai di teras sambil seruput teh hangat, atau mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja, yuk siapin hatinya sebentar. Benar banget. Pagi semuanya. Nggak kerasa ya, hari ini kita udah masuk ke hari ke-26 perjalanan rohani kita bareng Moving Ministry. Nah, materi yang bakal kita ulas hari ini tuh judulnya Mandat Kasih. Jujur aja topiknya indah banget, tapi lumayan menantang buat kedagingan kita kan? Oke, mari kita kupas tuntas gimana kasih itu ternyata bukan cuma soal perasaan semata, tapi lebih ke sebuah perintah dan gaya hidup. Nah, untuk pemanasan, kita mulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi nancep banget. Apa sih tanda sejati dari seorang murid Kristus? Wah, ini pertanyaan jebakan nih. Soalnya kalau ditanya, apa tanda orang Kristen yang taat, kita pasti mikirnya, oh rajin ibadah. Atau, wah persembahannya besar. Atau mungkin dia aktif banget pelayanan di gereja. Ya, semua itu bagus banget, gak salah. Tapi pertanyaannya, apakah itu tanda sejatinya? Betul, bener banget. Dunia ini tuh nggak melulu ngelihat kita dari agenda agama kita loh. Yang benar-benar bikin pengikut Kristus itu beda dari dunia adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar, yang kelihatan di keseharian kita. Tanda itu bukan sekedar rutinitas, tapi karakter yang natural aja ngalir dari dalam. Dan serunya, kita nggak usah tebak-tebakan buat cari jawabannya, karena Tuhan Yesus sendiri yang udah ngasih tahu secara blak-blakan. Jawabannya itu ada di Yohanes 13 ayat 34. Yuk kita resapi bareng-barang ayat yang luar biasa ini. Yesus bilang gini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatiin deh kata perintah baru di situ. Ini yang bikin merinding. Yesus tuh nggak lagi ngasih saran kayak, bagus loh kalau kalian saling mengasihi kalau lagi ada waktu luang. Enggak sama sekali. Ini tuh sebuah mandat, perintah langsung dari Sang Raja loh. Betul, dan coba lihat standarnya. Yesus nggak bilang kasihilah sesamamu kayak orang-orang dunia mengasihi, atau kasihi orang kalau mereka baik aja sama kamu. Nggak gitu. Standarnya tuh tinggi banget. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Coba bayangin, gimana sih Kristus ngasihi kita dengan pengorbanan habis-habisan, pengampunan yang luar biasa, dan kesabaran ekstra. Kalau kita ingat itu, wah cara pandang kita ke orang-orang di sekitar kita hari ini pasti langsung berubah total. Nah, ngomong-ngomong soal orang di sekitar kita, ini bawa kita ke realitas sehari-hari. Di satu sisi ada yang namanya mengasihi mereka yang mudah dikasihi. Ya jujur aja, ini sih gampang banget kan? Ngasih sahabat curhat kita, keluarga yang selalu dukung kita, atau teman kantor yang suka traktir. Semua orang di dunia juga bisa ngelakuin itu. Nggak perlu repot-repot jadi murid Kristus dulu. Setuju banget. Tapi, ujian sesungguhnya justru ada di sisi sebelahnya nih. Mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Waduh, disinilah letak ujian kemuridan kita yang sebenarnya. Materi kita hari ini ngasih penegasan bahwa kasih sejati itu baru teruji pas kita ngasihi orang yang, ya mungkin menguras emosi kita. Orang yang pernah nyakitin kita, atau rekan kerja yang kerjanya komplain melulu, atau bahkan anggota keluarga yang kalau diajak ngomong bikin pusing. Benar. Mengasihi mereka yang sulit ini tuh justru momen emas di mana kasih Kristus benar-benar bisa bersinar terang di tengah kegelapan. Maksudnya, pas kita tetap bisa senyum dan sabar sama orang yang mungkin secara manusia nggak pantas dapatin itu, nah di titik itulah kita lagi nunjukin ke dunia. Kayak gini loh wajah Yesus itu. Pertanyaannya sekarang, gimana dong prakteknya di lapangan? Gimana kita bisa ngasih ala Kristus itu? Nah, ulasan kita hari ini menjabarkan 3 cara simpel tapi dalam banget. Hari ini, Tuhan tuh manggil kita buat menyalurkan kasihnya ke orang lain lewat 3 cara. Tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa batas. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, tanpa syarat. Ini artinya kasih kita ke orang lain nggak nunggu performa mereka bagus dulu. Kita nggak bilang, aku bakal mengasihimu kalau kamu berubah. Nggak gitu. Ingat kan, kasih Kristus ke kita itu dikasih pas kita masih asik-asiknya berdosa. Bener-bener nggak ada syarat. Dalam banget ya. Nah, yang kedua, tanpa pamrih. Ini maksudnya kita berbuat baik bukan buat dapat balasan, bukan biar dipuji, bukan biar diakui, atau biar orang itu ngerasa ngutang budi sama kita. Kita lakuin murni karena pengen jadi berkat buat mereka. Titik. Dan yang ketiga, tanpa batas. Kadang kita kan suka bilang, wah kesabaranku udah habis nih, cukup sampai di sini. Tapi kasih Kristus nggak ada limitnya. Dia mengampuni 70 kali 7 kali loh. Dan sejujurnya kita cuma bisa nyampe standar ini kalau kita terus terhubung sama sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Makanya pagi ini kita pengen Anda benar-benar meresapi satu deklarasi ini. Ini bukan sekedar kata-kata mutiara, tapi ini panggilan hidup kita hari ini. Kasih adalah panggilan tertinggimu hari ini. Kasihi seperti Kristus mengasihimu. Wah, saya suka banget penekanan di kata panggilan tertinggi itu. Kita tuh sering kan bangun pagi terus mikir,
panggilan tertinggiku hari ini adalah nyelesain kerjaan numpuk di kantor, atau mencapai target, atau memberesin rumah. Tapi materi ini nyuruh kita buat ngeriset prioritas kita. Apapun profesi Anda hari ini, payung besarnya tetap satu, panggilan buat mengasihi. Tepat sekali. Kalau hari ini semua tugas Anda kelar, sukses besar nih, tapi Anda gagal nunjukin kasih ke rekan kerja, atau pulang-pulang marah-marah ke keluarga tanpa alasan, ya sayang banget, Anda baru aja ngelewatin panggilan tertinggi Anda. Jadi biarin panggilan ini jadi jangkar kita. Kasihi seperti Kristus mengasihi kita, dari interaksi paling kecil sampai yang paling besar sepanjang hari ini. Sekarang coba kita ambil jeda sebentar. Ada satu pertanyaan lembut, tapi lumayan nusuk nih. Adakah seseorang yang sulit untuk Anda kasihi hari ini? Yuk, buat Anda yang lagi ngikutin ulasan renungan pagi ini, coba tarik napas. Coba bayangin wajah orang tersebut sekarang. Mungkin bos Anda yang terlalu nuntut, atau rekan bisnis yang baru aja ngecewain Anda, atau ya mungkin orang terdekat di rumah yang lagi ada konflik sama Anda. Memang sih nggak gampang buat ngakuin kalau kita lagi ada friksi sama orang. Tapi ingat-ingat lagi inti materi kita hari ini. Ingat seberapa besar kasih Kristus buat Anda pribadi. Coba pikir deh, Anda dan saya ini dulunya juga orang yang sulit dikasihi loh sama Tuhan gara-gara dosa kita. Tapi Dia memilih buat ngasihi kita secara total. Jadi, daripada cuma fokus ke betapa nyebelinnya orang itu, mending biarin kasih Tuhan yang udah melimpah di hidup Anda itu mengalir keluar buat nyentuh hati mereka. Jadilah saluran kasihnya hari ini. Tapi tenang aja, buat ngelakuin semua itu kita punya anugerahnya. Kita mana sanggup kalau disuruh ngasihi pakai kekuatan sendiri yang terbatas. Bakal capek. Makanya, mari kita gunakan sebuah doa singkat yang indah banget buat ngawalin hari ini. Betul, yuk kita satukan hati. Saya mengundang Anda semua dimanapun Anda lagi beraktivitas sekarang, buat ucapin doa ini bareng-bareng sama kami. Jadikan ini sebagai seruan hati pribadi Anda ke Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk mengasihi seperti Engkau mengasihiku. Berilah aku hati yang penuh kasih dan kesabaran. Amin. Amin. Doanya simpel banget ya, tapi isinya penyerahan diri yang utuh. Minta Tuhan ngasih hati yang sabar, itu tuh langkah pertama yang wajib banget sebelum kita keluar rumah dan ketemu dunia. Waktu kita doa begini, sebenarnya kita lagi ngosongin ego kita dan minta Roh Kudus buat memenuhi hati kita dengan karakter Kristus. Wah, benar-benar pengingat yang luar biasa ya buat kita semua di hari ke-26 ini. Ingat aja, mengasihi itu sebuah keputusan yang didorong dari mandat Tuhan kita, bukan sekedar perasaan yang bisa datang dan pergi gitu aja. Gunakan terus kebenaran yang udah kita bahas hari ini sebagai panduan rohani Anda waktu berinteraksi sama siapapun hari ini. Pastinya, biar kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa batas itu tuh kelihatan nyata dari senyum Anda, dari perkataan Anda, dan tindakan Anda hari ini. Apalagi ke mereka yang paling sulit dikasihi. Makasih banyak loh udah nemenin kita di ulasan renungan ini. Sebelum kita berpisah, coba tanyain ke diri sendiri, siapa satu orang spesifik yang bakal Anda kejutkan dengan kasih Kristus hari ini? Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.